Mulai malam ini pukul 20.00 pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan materai tempel atau e-materai. Kenapa nggak dari awal, Bambang? Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Nah, yang pasti bukan Garut. Kesel banget gue masih. Orang lagi ngomong tuh dengerin. Dicerna baik-baik. Apa negara dari Eropa? Garut. Garut loh negara. Garut provinsi aja loh bukan. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Apakah rumahmu panas sekali hari-hari ini? Ya Allah bro, Bekasi asal lu tahu mataharinya berasa ada 100. Gua mah heran. Panas itu panas yang gak masuk akal. Nah masalahnya udah masih yang panas. Pagi jam 9 udah mulai panas. Jam 12 lu keluar pakai celana jeans nembus bro panas ya. Dan panas itu akan bertahan sampai jam 3. Tapi akhirnya ketika malam dingin. Gua gak tahu di tempat gua doang atau gimana. Tapi kayak di tempat gua malamnya dingin. Hawa-hawanya kayak hawa-hawa mau hujan. Tapi kagak hujan-hujan. Kesel banget dah. Yang lucu tuh semalam kan gue nanya di live ya, tempat lu panas gak sih? Ada yang cerita kalau dia niatnya keluar rumah supaya nggak kena panas, tapi di luar rumah keringetan. Aneh banget dah, maksud gue kayak dulu zaman gue kecil perasaan yang ber ini musim hujan, kenapa sekarang musim mau merah begini? Ini kalau lu lihat ya, di wilayah Jawa itu ada yang suhunya bisa 30 sampai 33 derajat Celcius. Jakarta salah satu yang paling tinggi. Ya, tentu saja. Dan alasan terjadinya menurut BMKG adalah karena ya musim kemarau. Karena musim kemarau, sinar radiasi sinar matahari masuk ke permukaan bumi tanpa halangan awan. Jadi lebih terik, lebih panas. Bayah. Gue heran banget bro. Gue ke teras aja kayak mendidih pala gue, kayak apaan sih. Mungkin disyukuri, bisa disyukuri karena artinya lu nyuci baju bisa jadi cepat kering. Anyway, selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana tentu saja tidak. Bahasan politik makin banyak, fufu fafa makin kebongkar, jet pribadi ditanyain KPK, KPK-nya kagak jadi mau ngomong apa gitu. Terus perkara makin banyak, ada cucu kakeknya, ada 4 ABG SMP, maksudnya 4 orang di bawah umur. Aduh, gue pengen cerita aja, gue kayak beritanya saking tainya itu. Jadi kita akan berusaha untuk menyamping, mencari berita-berita atau perkara-perkara yang bisa kita omongin dengan tetap marah-marah tapi rada chill dikit. Dan sepertinya akan kita mulai dengan ini e-materai bro. Jadi kan beberapa hari ke belakang itu rame orang tua ngasih tahu ke anaknya kayak, "Dek, daftar PNS yuk ya. Dek, ikut CPNS gitu. Ayo deh jadi PNS supaya nanti kamu hidupnya sejahtera," gitu-gitu kan. Supaya nanti kamu jam 12 siang udah bisa pulang. Kayak gitu. Nah, akhirnya banyak orang yang mutusin buat ikut daftar dong. Permasalahannya adalah ada aturan baru yang intinya mengharuskan orang-orang untuk menggunakan e-materai. Gue nggak gitu ngikutin prosesnya karena gue nggak ada pengen daftar PNS anyway. Tapi kayak seinget gue, emang cara-caranya tuh rada repot. Apalagi karena perkara e-materai ini. Jadi materainya itu intinya butuh yang versi digital lah gitu. Nah masalahnya ketika ingin dibeli, website-website resmi untuk membeli e-materai itu tiba-tiba pada down. Nah, ada yang down, ada yang habis, ada yang intinya ngebikin orang marah-marah. Dan ini terjadi ketika orang-orang lagi sibuk buat daftar. Kemarin ada ngasih tahu gua, seharusnya penutupan pendaftaran atau pendaftaran terakhir itu tanggal 6 September. Tapi diundur jadi tanggal 10 karena ya permasalahan ini. Maksudnya tiba-tiba materai habis. Oh jadi urutannya surat pernyataan diketik, di print, tanda tangan basah, scan lagi, bubuhi materai. Repot amat ya. Habis bro.
Imatre habis, lemot, server down sampai gagal redeem. Kok bisa? Maksud gua gini, dari kemarin kan yang jadi pertanyaan adalah ini udah siap apa belum? Kalau misalkan emang udah siap, kasusnya nggak mungkin kayak gini dong, nggak mungkin sampai down segala macem. Kalau emang belum siap, ya sabar dulu. Maksud gua server ini yang bikin tuh orang Indo tanpa ini ya, tanpa merendahkan yang lain. Bukan bermaksud buat merendahkan yang lain, tapi ini tuh bukan Amazon, bukan Google gitu. Dicek dulu bener-bener. Kalau misalkan gagal, ya nggak usah dulu, nanti aja gitu. Jangan buru-buru pengen digitalisasi segala macem ketika resource-nya belum siap. Aneh bener. Oke lah, perkara itu bisa dilewati. Yang lucu, setelah orang-orang katakanlah war, jadi kan Imatre nggak bisa dibeli online karena down, abis, apa segala macam, nggak bisa di-redeem. Orang-orang akhirnya pergi ke kantor pos untuk membeli Imatre di kantor pos. Mereka udah kumpul, mereka udah siap untuk membeli Imatre di sana, tapi ternyata server masih down dan tetap tidak bisa. Tiba-tiba pemerintah dengan PD-nya mengeluarkan info penting. Mulai malam ini pukul 20.00 pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan materai tempel atau Imatre. Kenapa nggak dari awal, Bambang? Kalau misalkan emang masanya masih masa-masa transisi, masa-masa persiapan, belum bisa yang seutuhnya pakai itu, ya nanti dulu aja gitu loh. Kocak banget, kocak. Merasa di prank negaraku sendiri. Ya iyalah. Sia-sia war tiap malam habis pulang kerja demi beli Imatre, ternyata ini hasilnya. Itu kayak, kalau misalkan persiapannya jelek, belum matang, ya nanti aja. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya gitu lah, lu kalau mau daftar, masih diperpanjang sampai tanggal 10. Gua nggak tahu gimana daftarnya karena gua nggak ngikutin sama sekali, tapi dicoba. Kalau lu ngerasa di prank sama negara lu sendiri, ya udahlah. Emang kocak aja. Semangat guys. Gue yakin lu bisa. Kayaknya. Yuk, jangan patah semangat, pasti bisa. Oke. Kondisi udah pada panas ngelihat perilakunya pemerintah makin panas. Kesel banget. Anyway, ada satu perkara yang gue pengen omongin ke lu. Perkaranya ini nanti semua orang yang ada di sini akan gue sensor mukanya karena takut masih ada sangkut pautnya ya. Ada sebuah tweet yang datang dari tanggal 2 September lalu, viewsnya 6,2 juta, di retweet sama 11.000 orang. Tentang apa? Tentang kekocakan adik-adik lu nih ya. Buat tahu kekocakannya kayak apa? Tonton dulu. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Oke. Sebelum lanjut, gue pengen tahu dulu, tulis dulu di bawah, nanti baru play lagi. Pause dulu, tulis di bawah, baru play lagi. Gue pengen tahu, kita semua tahu nggak nih apa aja tuh negara yang ada di Eropa? Mulai dari kamu, 1. Garut. Nah, yang pasti bukan Garut. Asik, kesel banget gue masih. Orang lagi ngomong tuh dengerin, dicerna baik-baik. Apa negara dari Eropa? Garut loh negara. Garut provinsi aja lo bukan. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Mana? Ayo, sepak bola timnas banyak. Oh, ya, Indonesia. Aduh. Nah, Eropa. Ayo. Inggris. 1. Oke. Nah, Enggak, aku kasih kesempatan deh. 1 lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman, Jerman. No. Brazil bukan, 1 lagi Di deh. Amerika Selatan. Nyawanya 1 lagi. Australia, Wah, makin jauh lagi tuh tiba-tiba bikin benua baru deh. Belanda. Ayo, nyawanya Nah. tinggal 1. Polandia. Polandia bisa. Iya, betul. Filipina, Nah, Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Satu deh, jawab kamu apa? Thailand bisa. Semuanya Asia Oke, Tenggara tuh gue lihat. namanya siapa? Oke, dapat Sensor aja. 200.000. Oke. Kasih kata-kata buat orang pemalas.
Semangat, jangan pantang menyerah. Ah, jangan, males aja udah. Beri follow siapa tahu selanjutnya. Sikat. Itu, udah sesimpel itu videonya. Tapi video ini membuat orang marah-marah. Lu tahu kenapa? Karena ini adalah masa depan bangsaku. Ya, negara-negara jawabannya tadi. Pertama Garut, aduh. Indonesia, aduh. Inggris oke lah, UK masuk Eropa, Amerika, Jerman, Brazil, Australia, Belanda masih boleh, Polandia masih oke, Filipina, Vietnam sama Thailand. Nah, gua langsung mempertanyakan beberapa hal karena kita semua pasti mempertanyakan hal tersebut. Pertama, apakah kurikulum zaman sekarang tidak mengajarkan geografi? Itu satu. Kemudian gue tanya ke temen gue yang emang guru, dia menjelaskan kalau sebenarnya SMP masih diajarin, SMA, SMK itu hanya mengulang apa yang sudah pernah dipelajari. Karena ada beberapa SMK yang memang tidak mempelajari geografi lain. Bahkan IPS pun hanya mungkin sejarah, terus kemudian kelas 2, kelas 3 udah nggak ada lagi. Ada beberapa tempat yang kayak gitu, gue nggak tahu gimana. Tapi intinya harus sempat dipelajari. Cuman buat gua, di zaman gua SD, itu gua disuruh buat ngapalin nama-nama negara beserta ibu kotanya. Waktu itu emang gua berpikiran kayak seperti tidak ada gunanya. Tapi sekarang setelah gua pikir-pikir lagi, kayaknya bisa nih diapalin biar kalau ada TikToker lewat bisa jawab. Gua nggak tahu. Tapi zaman dulu itu masuk ke pelajaran dan salah satu yang gua ingat bahkan, meskipun sekarang udah lupa, karena ada momen di mana gua diharuskan untuk menjawab, untuk memberikan 5 negara dan 5 ibu kota. Kalau misalkan berhasil jawab, boleh pulang duluan. Waktu itu gue ingat sekali, karena gue happy, gue bisa menjawab, gue bisa pulang duluan. Sekarang, kenapa kayak gitu? Itu yang jadi pertanyaan kan. Katakanlah geografi atau perkara negara-negara dan ibu kotanya tidak begitu penting. Oke, pertanyaan gue, mereka kan tapi harusnya masih belajar PPKN dong. PKN, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, apapun itu. Maksudnya mereka masih mempelajari itu. Yang artinya seharusnya mereka mempelajari negara-negara ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Nah, negara-negara Asia Tenggara. Harusnya mereka mempelajari itu. Kalau misalkan mereka tidak mempelajari itu, seharusnya tidak keluar kalimat Thailand, Vietnam, dan Filipina di jawaban negara-negara yang ada di Eropa. Harusnya begitu dong. Gue tuh kayak kebingungan sendiri mencerna kayak, kok bisa Filipina ada di sebuah, kok bisa Garut ada di negara di Eropa? Astagfirullahaladzim. Marah banget, marah. Gue kayak lagi berusaha mencari jawaban dari kayak apa yang membuat ini bisa terjadi gitu, tapi tidak ketemu. Selain kalau mereka memang tidak mempelajari atau tidak belajar atau tidak ngedengerin waktu gurunya ngejelasin gitu. Gini loh, yang gue kesel tuh kayak di orang pertama itu lama sekali loh menjawabnya. Seharusnya sisanya dari mereka itu bisa menjawab gitu. Tapi kayak tidak, berarti kan mereka either tidak tahu atau gimana. Kalau misalkan orang bilang ini konten settingan, terlihat sekali kalau mereka genuine nggak ngerti. Gimana? Apakah memang negara-negara itu adalah pengetahuan umum yang tidak juga harus dipelajari di sekolah? Gua nggak tahu. Apakah kita bisa mengenal negara-negara ini karena zaman-zaman 2000-an kita nontonin bola dan Euro sangat terkenal sekali? Kita tidak tahu, makanya kita nggak bisa bandingin sama sekarang. Atau apakah menurut mereka hal-hal seperti ini tidak terlalu penting, tidak terlalu berarti untuk hidup mereka, jadi mereka tidak begitu mempelajari, tidak begitu hafal karena mereka punya akses kepada teknologi yang mana lebih gampang? Gua nggak tahu. Soalnya di live itu gue sempat ada dikasih tahu orang kayak, bisa jadi nggak sih kemungkinan mereka tidak mempelajari atau tidak peduli dengan perkaranya sendiri adalah karena teknologi yang sudah semakin maju, jadi mereka tidak perlu ngafalin, hanya perlu buat buka Google negaranya apa, ibu kotanya apa. Cuman kayak
Gue tuh gak pengen ngebawa ini jadi perdebatan lintas generasi, karena setiap generasi merasa lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Gue yakin gitu. Dan itu kata-kata yang selalu sering kita dengar. Generasi A akan selalu merasa lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Masalahnya gimana adik-adikku SMA? Sorry, mereka SMK. Setelah gue cari tahu mereka SMK. Obrolan itu langsung panjang banget, men. Banyak banget dan kayak yang ya Allah Akbar. Mereka belajar apa di sekolah? Pentingnya pelajaran geografi di sekolah ya ini. Buset, kok nggak malu setolol itu? Ya Allah. Hitler meninggal di Garut. Tiba-tiba aja tuh. Ini Indonesia emas. Tahun berapa emasnya? Pandangan gue tentang dunia kosong. Gue gak tahu ntar anak gue akan bersaing dengan anak-anak seperti apa. Kosong. Yang kasihan adalah perkara ini jadi dilempar seolah-olah tanggung jawab dari gurunya. Dan itu yang beberapa orang tidak sukai, karena belum tentu salah gurunya. Bisa jadi karena emang kurikulumnya berbeda, tidak mengajarkan itu, tidak memaksa gurunya untuk mengajarkan itu. Bocah-bocahnya ini dengerin atau enggak, siapa tahu mereka nggak dengerin. Maksud gue kayak mereka pakai baju sekolah ada di alun-alun gitu. Gue nggak tahu sih mereka ngapain. Mungkin juga akan lebih jelas masa depan Indonesia ketika mas-mas TikToker ini pergi ke perpustakaan instead of ke alun-alun. Tapi kayak kalau misalkan dari sampel, ini kita kan nyebutnya sampel kan, ketemu anak sekolahan entah di mana, ditanya. Ketika dari sampelnya aja begini, bagaimana dunia bisa berjalan? Sebagai tambahan, mereka sekolahnya di sekolah SMK Informatika di salah satu tempat. Tentu nggak akan gue kasih tahu dong. Kesian banget sekolahnya. Atau mungkin orang harus tahu sekolahnya kayak nggak tahu deh. Nggak, kayaknya sih nggak ya. Siapa tahu kurikulumnya salah. Gue langsung kayak bingung apa yang terjadi ini. Terus nggak lama setelah itu ada klarifikasi. Kan awal video itu keluar, orang-orang berpikiran kayak, ini mah konten settingan ini, nggak mungkin anak SMA sekarang seaneh itu kan. Gua kan ngomong aneh karena biar halus aja. Tapi ternyata setelah dijelasin kalau video dia, konten dia itu tidak ada settingan, bahkan dia sampai rela buat bilang kayak demi apapun kontennya tidak settingan, berarti emang bocah-bocah tadi bukan diminta untuk ngomong sesuatu, tapi lebih ke kosong. Beneran kosong. Di klarifikasinya ini intinya mereka ada bilang minta maaf kepada orang-orang yang merasa dirugikan. Terus juga dijelaskan kenapa kontennya dihapus, karena salah satu dari anak sekolahan ini minta untuk video tersebut dihapus karena mereka malu. Oh nih, maaf banget dong, tolong bales chat kita. Kak, mohon merugikan banget kak buat kontennya. Tidak ada yang settingan. Kami membuat konten untuk bertujuan menghibur dan mengetes pengetahuan masyarakat. Tidak ada yang kami setting. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menjawab asal-asalan atau menyeting jawaban mereka. Semua pure jawaban dari mereka. Pengetahuan umum itu penting ya. Bukti rekaman bahwa kami telah mendapatkan izin dan tidak oke. Di sini ada suaranya nih. Terima kasih. Beri follow siapa tahu selanjutnya. Sikat. Oke. Upload TikTok ya. Thank you ya. Terima kasih. Singkat, padat, Garut. Ais Garut. Gue sih sampai sekarang masih berusaha untuk positive thinking kalau yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah panik ya. Gue gak tahu. Gue masih berusaha positive thinking nih bro. Gue kayak ingin halus aja nih, kayak sepertinya mereka panik. Tiba-tiba ditodong terus kayak yang mau ngomong apa gitu. Nggak tiba-tiba ditodong sih, katanya sebelumnya tuh udah ada penjelasan, udah ada ngobrol-ngobrolnya dulu. Tapi kayak untuk tiba-tiba kasih pertanyaan negara-negara di Eropa, gue rasa mereka panik. Terus kayak yang apa ya? Garut. Enggak sih, gue kayak panik-paniknya nggak akan jawab Garut. Itu kagak panik, itu lebih ke apa sih namanya kemarin tuh?
Ada sebutannya gitu loh kalau misalkan kayak lebih ke goblok. Iya. Bagaimana pendapat lo tentang perkara ini? Apakah mempelajari tentang nama-nama negara dan benua adalah sebuah hal yang umum atau gimana? Anjir, gue kehabisan kata-kata, men, sumpah, men. Benua ada 5. Katanya sih ada 6. Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa, sama Antartika. Gue nggak tahu tuh mana yang benar. 5, 6, suka-suka lah. Negara banyak. Hewan-hewan apa yang selalu minta diucapin happy birthday? Tawon. Kenapa tawon? Karena selamat ulang tahun. Gitu aja kita, bro. Gak usah pinter-pinteran, kita goblok-goblokan aja sekalian yuk. Anyway, kita ke perkara selanjutnya. Perkara ini sebenarnya cukup aneh. Awalnya menyenangkan, tapi kemudian berubah jadi aneh. Kenapa gue bilang menyenangkan? Karena ada sebuah video yang ngasih lihat orang nyerobot antrian di pom bensin. Ketika ditegur, dia malah bilang, lah, yang lain juga nggak marah. Terus akhirnya dikeplak malah ini. Jokap lagi sakit. Nih gila nih, ada orang nggak ngantri, coba lihat tuh, pegang. Gue dari tadi nih ngantri. Gak bisa bang, gue udah ngantri panjang itu. Lah, yang lain juga nggak marah kok. Lah, dia lu jawab. Iya. Gue pengen tahu, lihat mukanya. Yang lain juga nggak marah kok. Lah. Itu, bro. Itu kondisinya gitu. Masalahnya gini. Ketika ada orang goblok nyelak antrian, terus kalimatnya adalah, lah, yang lain juga nggak marah dong. Artinya apa? Artinya kita emang harus marah setiap kali ada yang kayak gini. Marah nggak apa-apa. Dibilang darah tinggi nggak apa-apa. Keplak pala aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Gue nggak tahu boleh apa enggak ya. Tapi kayak harus marah, bro, kita. Kesel banget dengernya yang lain aja nggak marah. Dikeplak malahnya kan. Dikeplak helmnya. Gue kira dia mau pergi. Ternyata parkir motor. Wah, nantangin. Berantem nih. Lu buru-buru sana. Udah kalau ngantri Nyokap gue lagi sakit. Iya, Bang. cuma Kita dia doang, Bang. nggak bisa. Maksudnya kan ini nggak terima, ya kan maksudnya nggak terima kan antrian. Nggak bisa ngantri kayak gitu. Nah, harusnya kan ngantri dari awal. Emang kalau sakit tuh pertama kan ngantri. Nah, pertama sih ngantri. Lu Pertama saja. kalau nggak mau buru-buru, Enggak, tadi kenapa ngeplak? iya lu PA deh. Bagus, jawaban bagus. Yang sono. Yang lain juga nggak marah loh. Lah gua marah. Iya. Ada yang marah nggak? Tuh. Lo kalau pengen cepet ke pom bensin itu aja eceran. Lah iya udah cabut semua kan. Gila. Bukan marah banget kayaknya. Masih ada gitunya. Plat nomornya ada tuh. Gua nggak tahu mau lu apalin apa gimana, gua nggak tahu. Motor apa sih? Vario Tekno ya? Woi, melotot ya. Udin petot, udara dingin pengen melotot. Rame langsung, bro. Rame lah. Ya orang pala batu masa iya kagak diramein. Sebenarnya mereka itu marah karena lu nyerobot antrian. Cuman mereka nggak mau aja debat sama orang tolol, ditegur masih songong padahal dia yang salah. Nah. Kalau emang buru-buru ada 2 cara. Beli Pertamax yang gak antri atau beli eceran. Udah, selesai. Nah, jangan nyelak-nyelak antrian. Lu mau jadi kayak ibu-ibu lu. Duluan ya anak saya udah lapar ya. Duluan ya anak saya mau berangkat sekolah, anjing, pen. Kenapa dia nggak jadi ibu-ibu aja ya? Nah, di konteksnya gini, men, gue nggak tahu apakah ini nggak jadi berantem karena yang diomelin itu sadar kalau yang ngomelin badan lebih gede, atau karena emang dia nggak pengen rame aja, gue nggak tahu. Takutnya kalau misalkan yang ngomelin adalah orang yang badannya katakanlah nggak segede ini, dia jadi berani. Itu yang jadi masalah kan. Dia ada jipernya itu kayak jiper gitu. Nah, cukup sampai situ, marah-marahnya harusnya sampai situ. Tapi ada yang aneh. Video ini, maksudnya orang di dalam video ini ternyata adalah seorang YouTuber, Paparok TV, yang mana kontennya sebenarnya bagus. Maksudnya beberapa waktu lalu tuh sempat ada ramenya
beberapa bulan lalu apa kalau nggak salah. Sempat ada ramenya karena dia ngebikin video yang intinya marah-marahin orang-orang yang ngelawan arah. Untuk menertibkan lalu lintas lah. Terus berantem, ribut, kecot segala macem sampai waktu itu sempat gue bahas deh, pokoknya ruame banget. Nah, Doski adalah yang ada di video tersebut. Perkaranya juga udah sempat dinaikin di YouTube. Videonya naik 4 hari lalu. Sempat ada dinaikin ke IG juga. Cuman gak lama setelah itu ada DM-DMan. Woi Cibai, makan tai dikit-dikit direkam. Hapus bangsat persetan lu, rekam lancau. Oh lu ternyata yang suka bikin konten di jalanan, najis. Gue ketemu lu kemarin Cibai, hapus tot videonya. Bocil gimana kabarnya, gak mau dan gak bakal gue hapus videonya, mau apa lu? Iya itu gue kenapa, gak mau gue hapus video PA lu, mau lu apa? Woi Cibai keras banget lu. Lu gak hapus sih mending kita fight aja sih, lancau dikit-dikit rekam. Tiba-tiba Cil menang bacot lu ngomongin sambil ketemu, gimana Cil? Gas di mana? Wah tiba-tiba tinju nih. Terus kayak apa yang terjadi? Terus gue lihat IG-nya si yang tadi nyelak antrian kan. Ini dia ada DM mana juga. Terus ya mau berantem, intinya mau berantem gitu. Pada akhirnya gue nggak tahu apakah ini settingan atau tidak. Pada akhirnya gue nggak tahu mereka beneran mau berantem atau tidak. Tapi jadi nggak asik bro. Elah video ini kan niatnya keluar buat ngasih tahu ke orang-orang yang suka nyelak antrian, jangan daripada dikeplak pala lu gitu kan. Ini malah jadi alah. Jadi nggak asik apa sih? Tahu men, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ada kocak. Udah 30 menit aja lagi rekordan gue. Niatnya gue pengen ngebahas tentang perkara ini kan, tentang perkara mahasiswi Undip yang ketahuan nipu. Perkaranya akan panjang, jadi akan gue taruh di video KDSBB selanjutnya. Cuman akan gue tutup videonya dengan ini. Lu lihat dah. Tadi gue baru di-mention orang terus kocak. Mesen paket tapi nggak mau bayar. Ya aneh, namanya mesin paket. Gimana lah? Ya Ronald kalau nggak ada, Ya nggak usah mesen kalau nggak ada itu. kalau posisi lu nggak ada, gue yang nganter. Mana? Gimana? Ya gue pinjem lah sama orang. Nggak usah nyusahin kurir. Aneh. Nyusahin kurir itu mah udah kerjaan lu lah, bukan nyusahin kurir. Iya Kurir kerjaan ada. gue sekarang udah gue anter sama gue. sekarang lu Lu bayar. Ya lu bayar Lu lah. mau apa? Bayar lah aneh. Lu ngapain ngengkeng kalau gue nggak ada? Nah, ya minjem lah berusaha. Namanya udah Pinjam enak mesen. apa? Ini dunia nenek moyang lu apa? Ih. Pinjam. Ini bawa aja nih. Stres banget. Lu pernah denger gak? Kalau COD oke lah. Perkara COD banyak. Kita tidak peduli, udah banyak banget gitu. Orang mesen paket, kagak punya duit, dimintain duitnya, kagak mau. Terus ngapain mesen dari awal? Maksudnya di dunia punya bapak moyang lu apa gimana? Itu dia pertanyaannya. Dah. Perkara ini mengingatkan gue sama sebuah tweet tahun kapan gitu gue lupa. Intinya ada orang marah-marah ke kurir. Aduh kasihan banget kurir, sumpah dimarah-marahin mulu. Ada orang marah-marah ke kurir karena datangnya kecepetan. Jadi abang kurir, gue lupa deh sih cepat atau apa gitu. Pokoknya dia nganter paket kan emang cepet banget kan. Dia nganter paket kecepetan. Yang punya rumah ketika nerima paket COD tersebut nggak punya duit, akhirnya dia harus minjem ke tetangganya. Terus dia cerita, dia malu gara-gara abang paketnya datang kecepetan, dia nggak punya duit, gue mesti minjem ke tetangga. Kata gue, bukan urusan abangnya, gila. Ya malu ya urusan lu, ngapain gak punya duit. Jangan, goblok. Penyakit tuh bro, goblok tuh lebih ke penyakit sekarang. Penyakit yang dialami oleh banyak orang. Jadi gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Gak jelas banget sih. Karena SBB selalu gak jelas. Bear with me aja, nikmatin aja. Kita ketemu di video selanjutnya, bahasannya tentang mahasiswi Undip gitu. Ya Allah, Undip. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa di komen dulu di bawah. Jangan lupa di subscribe. Nyalain tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan tontonan dari channel ini. Lo bisa follow sosial media gue di @lunatic_twister.
Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dah. Aturan pertama untuk membeli paket, khususnya COD, adalah normal. Harusnya ditulis di terms and condition sebelum checkout. Ada tulisan gede. Yang bisa memesan hanyalah orang-orang normal. Dalam kurung, tidak goblok. Tutup kurung. Nah, aneh. Bye-bye, thank you.